Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kelima, yaitu terkait konsep dasar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Dela, Fadli, Aza, dan Teguh. Mari kita simak materinya. Ya. Sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Berikut adalah daftar seperangkat konsep dasar dari beberapa sumber. IAI mengadopsi rangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada dua konsep dasar, dinamakan asumsi pelandas atau underlying assumptions, yang disebut secara spesifik dalam rangka konseptual IASC. Konsep dasar tersebut adalah 1. Basis accrual basis 2. Usaha berlanjut, going concern. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri berarti bahwa suatu kesatuan atau badan usaha diperlakukan sebagai orang, person. Dengan demikian, konsep ini mempersonifikasi badan usaha sehingga badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomik, misalnya membuat kontrak atau memiliki aset, atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Jadi, hubungan antara kesatuan, usaha dan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis, hak dan kewajiban atau utang dan piutang. Pemisahan kedudukan kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Batas kesatuan. Walaupun secara yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum melainkan kesatuan ekonomik. Artinya, akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali, kontrol oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Beberapa buah perseroan yang secara yuridis terpisah tetapi mempunyai saling hubungan ekonomik sebagai satu kesatuan usaha. Pengertian pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan dan untung didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas, yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jas maka aset perusahaan tidak diteruskan atau dilikuidasi. Ini berarti bahwa pada aset kas masuk sebagai pendapatan. Perusahaan sebenarnya telah mempunyai utang kepada pemilik yang pada saatnya nanti harus dikembalikan. Pada saat terjadi pendapatan, kenaikan aset, pada saat yang sama utang uni usaha kepada pemilik bertambah yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas. Utang kesatuan, usaha kepada pemilik. Jadi, pendapatan menambah ekuitas karena dengan konsep kesatuan, usaha pendapatan sebagai kenaikan. Aliran masuk, kas menimbulkan kenaikan, utang kesatuan usaha kepada pemilik. Ekuitas. Dengan demikian, definisi pendapatan menurut FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Pengertian biaya. Definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset sediaan barang berkurang. Berkurangnya aset sebesar kos barang terjual. Inilah yang disebut biaya. Kontinuitas usaha.
Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala, atau rencana, pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidase, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap makna laporan periodik. Fungsi statement laba rugi dalam menentukan daya melaba, earning power, jangka panjang, dan fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap aset atau sumber ekonomik perusahaan. Arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka panjang. Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluar aset, sumber ekonomik, dan kegiatan mendatangkan pendapatan yang merupakan aliran aset masuk akibat penyerahan barang atau jasa tersebut. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba, earning power, perusahaan. Untuk suatu periode, tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomik tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Tingkat imbalan tersebut dapat diukur secara periodik. Kedudukan statement laba rugi untuk mengukur daya melaba jangka panjang. Aliran kontinus sumber ekonomik masuk dan keluar kesatuan usaha, pendapatan dan biaya harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya melaba. Informasi keuangan yang dituangkan dalam statement keuangan periodik harus dianggap bersifat tentatif. Fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari penilaian elemen atau pos neraca dan interpretasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi, jasa, atau sumber-sumber ekonomik yang belum dikonsumsi menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi, jasa yang masih dimiliki, dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah, agregat harga, atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk, pendapatan, dan sumber ekonomik yang keluar, biaya. Penghargaan sepakatan dalam suatu pertukaran merupakan istilah yang mengandung makna adanya penilaian bersama antara pembeli dan penjual. Jasa di balik kos, akuntansi menggunakan satuan mata uang karena satuan tersebut paling mudah untuk mengkuantifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogeneus dan juga karena harga dalam satuan uang adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Lebih dari itu, walaupun segala pertimbangan dan kebijakan didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam, pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan juga pengaruh data non-akuntansi dan akan diwarnai dengan hal-hal yang sangat kualitatif dan subjektif. Kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya, sehingga kos bersifat mudah, bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan, kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Dasar pikiran konsep ini
adalah bahwa tujuan, pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk atau jasa. Saat pengakuan nilai tambah, secara ekonomik, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Kalau kegiatan produksi menggunakan bahan baku dan bermacam-macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Tujuan kegiatan akuntansi adalah mengikuti secara tepat pengubahan tersebut dengan menggolongkan, memecah, dan mengikhtisarkan kos bahan baku, kos tenaga kerja, kos jasa mesin, depresiasi, dan kos faktor produksi lainnya sehingga seluruh kos tersebut secara bersama-sama akan membentuk kos produk. Wadah penggabungan. Kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelangganan, telah terjadi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha harus menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa untuk menciptakan pendapatan dengan cara menyerahkan atau menukarkan barang atau jasa tersebut. Perlunya basis asosiasi. Aliran kos keluar merupakan pengukur upaya dan aliran kos masuk merupakan pengukur hasil capaian. Selisih-selisih antara kedua komponen tersebut akan membentuk laba. Laba mencerminkan keefektifan manajemen dalam mengelola sumber daya ekonomik dan merupakan informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan sumber ekonomik dan menanggung resiko akhir. Ukuran keefektifan ini akan tepat apabila hasil ditandingkan dengan upaya yang menimbulkan hasil tersebut. Dengan demikian, diperlukanlah dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara kedua komponen tersebut agar laba mempunyai makna tahu nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Penakar asosiasi ideal dan praktis. Konsep ini merupakan lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan tujuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir-akhir perusahaan itu terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Penakaran digunakan biaya sebagai upaya dan pendapatan sebagai hasil upaya tersebut. Penakar yang dimaksud ialah wadah penandingan antara biaya dan pendapatan. Penakar yang mampu menunjukkan secara tepat dan objektif ialah penakar paling tepat bahwa biaya yang masuk dalam penakar biaya yang benar menyebabkan timbulnya pendapatan yang masuk dalam penakar tersebut. Jika penakar sudah ditemukan ialah mencari berapakah kos yang harus masuk ke dalam penakar, sehingga dapat dibaca kos yang dapat diperhitungkan sebagai upaya dan pendapatan yang dihitungkan sebagai hasil. Semua kos diletakkan kepada produk sehingga asosiasi antara biaya dan pendapatan yang timbul oleh biaya sangat jelas. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan diukur atas dasar unit barang yang terjual, bukan atas periode akuntansi. Laba akuntansi versus ekonomik. Konsep ini laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara ini disebut dengan laba struktural atau formal. Disebut laba formal diperoleh sebagai hasil penerapan ketentuan-ketentuan formal. Karena perbedaan konsep dasar, pengertian dan tujuan, laba akuntansi dapat berbeda maknanya dengan laba ekonomik, atau laba akuntansi juga mengupayakan agar laba akuntansi sedapat-dapatnya merupakan representasi atau proksi laba ekonomik. Kos aktual. Kos timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya yang nyata dilakukan. Kos diakui jika ada transaksi masa lalu. Dengan kata lain,
Biaya sesungguhnya ialah biaya yang terjadi akibat suatu kegiatan yang nyata sehingga kos hipotesis atau asumsian tidak diakui. Asas akrual atau himpun. Akuntansi mendasarkan diri pada asas akrual, bukannya asas tunai. Konsep dasar akrual yang diajukan APB sebenarnya merupakan turunan konsep dasar. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul liburan lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Secara konseptual, hampir semua cost asset sebenarnya merupakan pengukuran biaya yang ditangguhkan pembebannya ke pendapatan untuk menentukan laba periode tersebut. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah biaya nyata, bukan hipotesis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentaian aset tersebut. Sebagai upaya, penentuan besarnya depresiasi tidak bergantung pada besarnya laba perusahaan, walaupun besarnya biaya. Depresiasi akan mempengaruhi besarnya laba periodik. Dengan kata lain, besarnya laba perusahaan tidak boleh mempengaruhi besarnya depresiasi, oleh karena laba merupakan hasil akhir akibat penyerahan barang yang di dalamnya melekat berbagai macam jasa, termasuk jasa aset tetap. Laba ditentukan dengan mengurangkan semua biaya termasuk depresiasi terhadap jumlah upah pendapatan. Dalam hubungan ini P&L menekankan bahwa dengan asas akrual, depresiasi bukan merupakan proses penilaian, dan juga bukan sarana untuk menutup harga pengganti aset tetap dari konsumen, melainkan suatu langkah dalam proses penandingan yang tepat antara biaya dan pendapatan. Kapasitas menganggur. Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metode tertentu harus tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan, walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Misal, perusahaan membeli truk yang akan didepresiasi dengan metode garis lurus. Masalahnya truk tidak selalu digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah 5 ton. Depresiasi total truk disamakan dengan kos sewa truk tersebut dengan tarif sewa atas dasar waktu dan seluruh kos sewa telah dibayar di muka. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk memisahkan dalam laporan laba rugi bagian depresiasi tahun berjalan yang merepresentasi kapasitas menganggur. Pos-pos luar biasa. Konsep upaidam, hasil tidak sekedar mengakibatkan pengukuran dan penaguhan untuk periode berjalan, tetapi untuk jangka panjang. Untuk menentukan laba periodik, konsep memandingkan yang berorientasi jangka panjang akan memasukkan juga A. Untung luar biasa, yaitu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi tanpa upaya yang direncanakan. B. Rugi luar biasa, yaitu hilangnya atau berkurangnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya atau tidak mudah dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh hasil. Bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan keteradalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Objektivitas harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melengkapi penciptaan pengukuran dan pengungkapan atau pengakuan akuntansi. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang kuat dan sah. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang biasanya dalam penentuan jumlah rupiah tidak berdasarkan hasil tawar-menawar dengan pihak independen. Arti penting untuk pengauditan. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitas informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarnya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Salah satu kriteria kewajaran adalah bahwa pos-pos statement keuangan didefinisi, diukur, dinilai, diakui, dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesusahan tersebut diperlukan adanya buku yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan.
Objektivitas bukti. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran untuk memberikan pembuktian. Bukti yang kuat adalah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran pernyataan. Bukti terverifikasi ialah bukti yang mempunyai sifat tertentu sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan. Bukti kebenaran pernyataan objektif berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Objektivitas relatif. Akuntansi bukan ilmu pasti sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relatif. Fakta akuntansi tidak akan selalu bersifat objektif penuh dan dapat diverifikasi secara tuntas. Oleh karena itu, konsep objektivitas dalam penciptaan dan akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta, bukan objektivitas mutlak. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang sepenuhnya objektif seringkali bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha dalam akuntansi. Misalnya dalam penentuan depresiasi, pendekatan yang sepenuhnya objektif mungkin hanya dimungkinkan jika aset dianggap berhenti digunakan sebagai sarana bisnis. Hal yang sama berlaku untuk penentuan kerugian piutang. Namun dalam jangka panjang, mengandalkan bukti yang terbaik yang tersedia saat ini, meskipun bukan yang sepenuhnya objektif, bisa lebih sesuai dengan keadaan dan fakta masa depan. Dengan demikian, akuntansi perlu menemukan keseimbangan antara objektivitas dan kontinuitas usaha untuk mencapai tingkat objektivitas yang optimal. Asumsi dalam daftar konsep dasar PNL sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan secara umum. Oleh karena itu, penerapan konsep ini pada perusahaan tertentu hanyalah sekedar asumsi, dan fakta tersebut harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Tingkat kegagalan bisnis cukup tinggi, terutama bagi perusahaan perseorangan kecil. Gejala kebangkrutan. Pada periode berikutnya terkadang lebih menonjol dibandingkan pertumbuhan lanjutannya. Beberapa perusahaan yang baru didirikan tidak pernah menikmati kesuksesan bisnis pada periode berikutnya sehingga langsung dibubarkan. Periode 1 tahun. Pelaporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi. Untuk tujuan penakaran terhadap pendapatan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut, interval waktu yang biasanya digunakan adalah 1 tahun, baik tahun kalender ataupun tahun buku fiskal. Akuntansi menganggap, walaupun tidak dapat diuji validitasnya, bahwa waktu 1 tahun adalah periode waktu yang tepat untuk pelaporan. Waktu 1 tahun dianggap tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Penakar alternatif adalah unit produksi, pekerjaan order, job, atau project. Untuk perusahaan dagang dan perusahaan pemanufakturan pada umumnya, penggunaan periode sebagai penakar pengukuran adalah lebih unggul ditinjau dari segi kepraktisan dibandingkan dengan penakar yang lain. Namun demikian, perlu diingat bahwa terdapat keterbatasan statement laba rugi tahunan sebagai indikator kemajuan perusahaan yang hidup terus. Sampai tingkat tertentu, indikator tahunan semacam itu bagaimanapun, baiknya selalu bersifat sementara, tentatif. Cost sebagai bahan olah. Penghargaan sepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa cost faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi di balik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional. Suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Daya uang beli stabil. Dalam periode-periode yang mengalami inflasi cukup tinggi, asumsi tersebut jelas tidak berlaku, valid, lagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kebermanfaatan informasi akuntansi menghadapi tantangan pada masalah ini. Namun, tidak berarti bahwa akuntansi sebagai penyedia data dasar, basic kuantitatif data, berupa cost historis menjadi berkurang fungsi dan kekuatannya. Tujuan mencari laba. Keinginan untuk menghasilkan laba adalah karakteristik nyala yang melekat pada perusahaan-perusahaan komersial pada umumnya. Memang benar bahwa kalau perusahaan dikelola oleh pemerintah,
Tujuan mencari laba ditekan sampai minimal. Namun demikian cukup beralasanlah dalam hal ini untuk menganggap bahwa hal ini harus terjadi atau dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan guna menutup, mengkompensasi biaya tersebut dan bahwa prestasi dan kelangsungan hidup perahan harus dievaluasi paling tidak atas dasar kemampuan pendapatan menutup biaya. Konsep dasar lain. Konsep-konsep dasar yang diuraikan oleh PNL di atas merupakan konsep-konsep dasar yang terpadu dan lengkap sebagai landanan konseptual untuk merekayasa pelaporan keuangan. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan substansi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan mata konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusun standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik, suatu objek atau kejadian. Keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan, metode, akuntansi antara satuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran, mazhab, dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan, outcome, yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Kalau akuntansi menganut konsep dasar konservatisme, dalam menyikapi ketidakpastian, akuntansi, penyusun standar, akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan, keadaan, harapan kejadian, atau hasil, yang dianggap kurang menguntungkan. Seandainya pada saat sekarang penyusun standar harus memutuskan ketentuan untuk mengakui rugi piutang tak tertagih pada akhir tahun atau tidak, walaupun belum pasti terjadi, akuntansi akan memutuskan untuk mengakui rugi tersebut. Implikasi konsep ini terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya, akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasi, mengakui lebih dahulu untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Pengendalian internal menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Konsep yang diajukan Grady ini dilandasi penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran, sehingga keterandalan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Manfaat konsep dasar. Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi, konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Dalam tiap standar yang diterbitkan, Statement of Financial Accounting Standards, misalnya, FASB menyertakan bagian yang disebut basis penyimpulan, basis for conclusions, atau background information, yang di dalamnya terefleksi konsep dasar, yang dianut baik secara eksplisit maupun implisit. PNL menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih, hallmarks of clear thinking. Itulah materi yang dapat disampaikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat dipahami. Jika belum paham, silahkan open mic-nya bro, tanya saja, tidak perlu malu. Sebelum itu, mari kita tutup presentasi materi dengan Alhamdulillah. Kami dari kelompok 5 mengucapkan, Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, jangan lupa kue lebarannya makasih.